Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Asyum dari Munte, dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi Manajemen Informatika, kelas MI5C. Di sini saya akan menjelaskan salah satu perusahaan yang mengalami masalah dan masalah tersebut berhubungan dengan database. Perusahaan yang saya angkat di sini adalah Amazon. Kasus Amazon Black Friday. Jadi Amazon itu adalah platform e-commerce terbesar, salah satu platform e-commerce terbesar, raksasa bisa dibilang, memiliki sistem database besar yang memproses jutaan transaksi dan permintaan setiap detiknya, terutama pada hari-hari besar seperti Black Friday. Di tahun 2018, Amazon mengalami masalah besar pada Black Friday, salah satu hari belanja tersibuk, di mana situs mereka mengalami penurunan performa dan beberapa fitur tidak berfungsi dengan baik. Jadi fitur yang mereka sediakan tersebut tidak banyak berfungsi dengan baik, seperti salah satunya ada kendala atau semua terkendala. Masalahnya yang muncul pada situs mereka, beberapa fitur tersebut, yang pertama mengalami downtime atau lambatnya akses. Database yang sangat terbebani menyebabkan situs Amazon lambat diakses atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali selama beberapa waktu tertentu. Jadi selama beberapa waktu tertentu, situs Amazon mengalami database-nya karena sangat berat mengalami downtime atau bisa dibilang lambatnya akses ketika para customer mau membuka website tersebut. Yang kedua, ada kesalahan pembaruan stok. Beberapa barang muncul sebagai habis terjual padahal masih tersedia atau sebaliknya. Jadi keterangan di situ habis terjual padahal masih tersedia. Sebaliknya seperti barang masih ada padahal sudah habis terjual, begitu. Hal ini menyebabkan kehilangan potensi penjualan dan kekecewaan pada para pelanggan. Yang ketiga, ada kegagalan sinkronisasi. Proses update, proses transaksi dan stok yang seharusnya terjadi secara real time, secara setiap detiknya terjadi, mengalami keterlambatan, menyebabkan data yang ditampilkan ke pelanggan tidak akurat. Jadi data yang ditampilkan di layar untuk dibaca oleh para pelanggan atau customer itu tidak akurat, tidak sesuai. Nah, selanjutnya sini ada penyebab masalah. Yang pertama ada lonjakan lalu lintas yang ekstrim. Seperti yang saya bilang tadi, lonjakan kunjungan yang sangat besar melebihi kapasitas sistem. Jadi begitu banyak customer atau para pembeli yang mau melihat website tersebut, yang mengakses website tersebut. Karena begitu banyak yang akses, maka dari itu website mengalami keterlambatan. Yang kedua ada penyebabnya ada beban berlebih pada database utama. Struktur database yang tidak mampu menangani lonjakan ekstrim tadi, yang menyebabkan server database utama terbebani atau mengalami kendala seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Nah, di sini ada solusi. Solusi yang dilakukan di sini, Amazon memperkuat infrastruktur database mereka dengan menambahkan sistem auto scaling. Nama sistem itu auto scaling, load balancing, dan database terdistribusi untuk membagi beban pada database utama saat terjadi lonjakan pengguna. Nah, jadi mereka membuat solusi membagi beban database yang tadinya menumpuk pada satu, ini terbagi dengan menggunakan sistem auto scaling, load balancing, dan database yang terdistribusi. Nah, jadi di sini kita mendapat pelajaran bahwa perusahaan besar pun seperti Amazon, perusahaan e-commerce besar, raksasa, bisa memiliki kendala pada database. Karena dari itu kita belajar di sini, setiap database harus memang benar-benar diperhatikan untuk jangka panjang. Kita tidak tahu beberapa orang yang akses pada setiap harinya. Seperti ini kan masalahnya karena banyak akses, jadi sistemnya down dan database down, jadi numpuk dan akhirnya mengalami kendala. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.